Halo semua, kembali lagi bersama Pengmas APPM FKG Unjani. Tidak nikmat rasanya apabila makanan yang dicicipi kurang berbumbu. Beberapa bumbu dapur tersebut mudah ditemukan di mana saja, serta sering digunakan dalam berbagai masakan dengan harga yang relatif murah. Namun, siapa sangka kalau bumbu-bumbu dapur di rumah yang digunakan dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan Anda. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyampaikan informasi mengenai khasiat dan manfaat bumbu dapur bagi kesehatan. Yang pertama yaitu serai. Serai atau Cymbopogon citrate memiliki aroma wangi yang sering dipakai untuk bumbu dapur. Nah, serai juga dapat digunakan sebagai ramuan herbal maupun pewangi pada bahan makanan. Asal tanaman serai. Serai berasal dari India dan dibudidayakan di negara tropis dan subtropis. Ciri-ciri tanaman serai memiliki batang yang padat dan tinggi, rimpang dengan akar yang berserabut, dan daun yang berwarna hijau. Tempat tumbuh tanaman serai. Serai sangat mudah dibudidayakan di iklim cuaca Indonesia. Kandungan tanaman serai. Senyawa aktif yang terkandung dalam serai mengindikasikan aktivitas antibakteri yang cukup besar. Khasiat dan manfaat serai. Yang pertama, serai sebagai bahan makanan. Yang kedua, serai sebagai bahan dasar pengobatan. Serai dapat mengobati gangguan pencernaan, demam, gangguan haid, rematik, dan sendi lainnya seperti nyeri, peradangan, gangguan syaraf, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga, serai berperan menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, sebagai obat kumur dan sebagai obat untuk peredakan sakit gigi, ekstrak air dan ekstrak etanol daun dan batang serai memiliki daya hambat terhadap bakteri Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Gula aren. Gula aren merupakan pemanis yang rendah kalori. Bahan baku gula aren. Gula aren bersumber dari hasil pengolahan air nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon aren. Pembuatan gula aren. Pengolahan nira hingga menjadi gula aren melalui proses perebusan hingga nira berubah menjadi cairan kental dan berwarna pekat. Ciri-ciri gula aren. Bentuk, tekstur, warna, dan rasanya mirip dengan gula merah atau gula Jawa yang membedakan hanya bahan bakunya. Kandungan gula aren, yaitu ada kalori, karbohidrat, kalsium, fosfor, besi, dan air. Khasiat dan manfaat gula aren. Yang pertama, gula aren sebagai bahan makanan atau bahan pemanis alami. Yang kedua, gula aren sebagai sumber antioksidan. Yang ketiga, gula aren sebagai bahan pencegah dan pengobatan tradisional, diantaranya mengobati dan mencegah penyakit anemia, sariawan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menstabilkan kadar kolesterol di dalam darah, meningkatkan sistem pencernaan, melancarkan sirkulasi darah, menghangatkan tubuh, baik untuk diet, dan dapat dijadikan sebagai campuran ramuan obat. Minyak kelapa. Minyak kelapa ini dihasilkan melalui ekstraksi daging buah kelapa. Bahan baku minyak kelapa. Bahan baku minyak kelapa yaitu daging buah kelapa. Pengolahan minyak kelapa. Parutan daging buah kelapa ditambah air lalu diaduk-aduk, kemudian diperas untuk menghasilkan santan. Santan selanjutnya diperam selama 12 jam. Krim yang berada pada lapisan atas dipisah dari krim. Krim yang diperoleh dipanaskan sampai terbentuk blondo yang berwarna kecoklatan. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk menghasilkan minyak. Perbedaan minyak kelapa dengan minyak nabati. Perbedaan minyak kelapa dan minyak nabati adalah kandungan asam lemak rantai medium yang terdapat pada minyak kelapa. Kandungan minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung asam lemak rantai medium yang dapat mencapai 61,93%. Khasiat dan manfaat minyak kelapa. Yang pertama, minyak kelapa sebagai bahan makanan. Yang kedua, minyak kelapa sebagai bahan perawatan kesehatan. Di antaranya, perawatan kulit, rambut, penyakit jantung, penurunan berat badan, dan perawatan gigi dan mulut. Yang ketiga, minyak kelapa sebagai bahan pengobatan, seperti penyembuhan infeksi. Daun salam. Daun salam sering digunakan untuk bahan rempah-rempah sebagai pengharum masakan di sejumlah Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Bentuk dan ciri-ciri daun salam. Daun tunggal bertangkai pendek, helai daun berbentuk lonjong memanjang, dan ujung pangkal daun yang runcing. Kandungan daun salam yaitu polifenol, salisilat, asam sulfaik, filonutrien, flavonoid, vitamin A, dan vitamin C. Khasiat dan manfaat daun salam. Yang pertama, daun salam sebagai bahan pelengkap masakan. Yang kedua, daun salam berperan dalam pencegahan dan pengobatan, seperti mencegah diabetes, mengobati darah tinggi, sakit mata, dan mual, mengatasi sembelit, demam, infeksi, masalah pencernaan, meredakan penyakit asam urat dan kolesterol, menghilangkan dan mengurangi lemak tubuh. Daun pandan. Daun pandan atau pandan wangi atau arenga memiliki daun beraroma wangi yang khas.
Penyebutan nama daun pandan di beberapa daerah, Jawa yaitu pandan wangi, Sumatera yaitu pandan rempai, dan Sulawesi yaitu pondan. Ciri-ciri daun pandan, daun berwarna hijau kekuningan dan kalau diremas daun ini berbau wangi. Beberapa variasi memiliki tipe daun yang bergerigi. Perbedaan daun pandan dan daun suji yaitu aroma daun pandan suji tidak seharum daun pandan wangi. Kandungan daun pandan yaitu senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, saponin, polifenol, tanin, dan terperoid, steroid. Khasiat dan manfaat daun pandan. Daun pandan sebagai bahan pelengkap masakan dan manfaatnya di bidang kesehatan yaitu sebagai bahan perawatan rambut, sebagai bahan pengobatan seperti mengurangi gelisah, rematik, menurunkan nyeri sendi, menstabilkan gula darah, sebagai antibakteri, anti diabetes, anti kanker, dan antioksidan. Hal itu dapat dibedakan berdasarkan ekstrak pelarutnya. Garam. Garam pertama kali dicetuskan oleh Sir Humphrey Davy dan hingga saat ini garam merupakan kebutuhan vital bagi manusia. Sumber utama garam diperoleh dengan penguapan dari air asin, baik dari laut maupun danau pedalaman. Bentuk dan ciri-ciri garam. Garam berbentuk padatan kristal berwarna putih dan warna garam yang sering dikonsumsi yaitu garam putih. Jenis-jenis garam yaitu ada garam industri, garam konsumsi, garam pengawet, dan garam dapur. Kandungan garam. Garam merupakan kumpulan senyawa yang sebagian besar terdiri dari natrium klorida, serta senyawa lain seperti magnesium klorida, magnesium sulfat, dan kalsium klorida. Khasiat dan manfaat garam sebagai bahan pelengkap masakan, sebagai ramuan pengobatan tradisional, sebagai bahan terapi, sebagai bahan pengobatan seperti memerangi penyakit gondok dan membantu kontraksi jaringan otot termasuk otot jantung. Namun, asupan garam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Asam jawa. Asam jawa atau Tamarindus indica dipercaya mempunyai berbagai khasiat untuk kesehatan. Asal tanaman asam jawa dari Afrika lalu berkembang di berbagai negara lainnya, salah satunya yaitu Indonesia. Ciri-ciri asam jawa, bengkok atau lurus, berbiji sampai 10 butir, berwarna kecoklatan atau kelabu bersisik, bijinya kecoklatan dengan kehitaman, mengkilap dan keras, dan agak persegi. Kandungan asam jawa, adanya asam lemak dan berbagai elemen esensial seperti arsenik, kalsium, kadmium, tembaga, besi, sodium, mangan, magnesium, potasium, fosfor, zinc, dan sedikit vitamin A dengan melalui ekstrak etanol. Khasiat dan manfaat asam jawa dapat menghambat kerusakan pankreas, dapat menurunkan kolesterol dan LDL serum, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah diastolik, menghambat pertumbuhan berbagai jenis bakteri, dapat sebagai obat cacing dan anti diare. Madu. Madu adalah cairan manis yang berasal dari nektar tanaman yang dibuat atau diproses oleh lebah. Proses madu. Madu merupakan hasil sekresi lebah karena madu ditempatkan dalam bagian khusus di dalam perut lebah yang disebut perut madu yang terpisah dari perut besar. Ciri-ciri madu. Cairan kental berwarna terang dan pekat. Madu yang berwarna terang memiliki rasa yang lebih ringan dan madu yang lebih gelap memiliki rasa yang lebih pekat. Kandungan dan komposisi madu. Disakarida dan contohnya maltosa, sukrosa, turonosa, dan isomaltosa dan vitamin yaitu vitamin B, vitamin C, tiamin, niacin, riboflavin, dan asam patotenik. Khasiat dan manfaat madu. Madu sebagai bahan makanan, madu sebagai bahan perawatan kesehatan, seperti menjaga kesehatan mulut penggunaan behel gigi dan obat kumur alami. Dan madu sebagai bahan pengobatan diantaranya mengatasi periodontitis akibat adanya radang gusi, menyembuhkan sariawan, mengatasi infeksi jamur di mulut, dan menyembuhkan luka akibat cabut gigi. Selain manfaat di atas, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu kondisi kesehatan masing-masing. Meskipun demikian, perlu berkonsultasi ke dokter jika akan memutuskan untuk menggunakan bumbu-bumbu dapur di atas sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi penyakit yang dimiliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.